Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi semenjak kehadiran Honda Stylo 160 pada tanggal 2 Februari 2024, saya banyak sekali menemukan di kolom komentar ada puluhan bahkan ratusan komentar, banyak yang menyatakan bahwasannya kurang puas dengan tampilan bodi belakang Honda Stylo. Tidak sedikit juga yang bilang katanya Stylo ini adalah Honda Genio 160. Ini adalah Honda Genio 2024 dan lain sebagainya. Karena banyak yang bilang katanya bodi belakangnya ini mirip banget dengan Honda Genio. Masa iya sih? Nah, daripada makin penasaran, kita di sini akan coba bandingkan ya dari segi tampilan dan desain dari Honda Genio jika dibandingkan dengan Stylo 160. Apakah benar mirip di bagian bodi belakang? Oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, kita akan bahas dari tampilan depan. Nah, jika kita bicara tampilan depan, ini sudah jelas beda jauh karena memang Genio ini lebih ke retro klasik, sedangkan Stylo lebih ke retro modern. Jadi dari segi tampilan sudah beda jauh, dari segi kelas juga beda jauh. Honda Genio ini di tipe CBS hanya di 19.600-an, sedangkan Stylo di tipe CBS-nya di 28.100.000 OTR Bekasi. Jadi dari kelas sudah jelas berbeda, tapi nggak masalah karena banyak sekali yang membanding-bandingkan antara kedua motor ini. Jadi saya akan coba sedikit mengulas dari bagian depan hingga ke bagian belakang. Nah, jadi untuk Stylo di bagian headlampnya ini posisinya ada di bagian batok kepalanya. Jadi khas motor Vespa tampilannya ya, sudah LED. Nah, seperti ini. Desainnya terpisah antara bagian atas dan bagian bawahnya. Ada pemisah di bagian tengah bertuliskan Honda warna hitam. Nah, jadi tampilannya Vespa banget ya. Sedangkan untuk Honda Genio, dia menggunakan headlamp yang posisinya ada di bagian bodi depannya. Nah, dari segi konsep sudah jelas berbeda. Kemudian untuk sennya di Genio masih bohlam. Di Stylo sudah LED, di sini juga terdapat DRL ya. Ada di bagian ujung bawah sini. Nah, secara dimensi sudah jelas beda jauh, ukurannya juga beda ya. Nah, ini yang katanya mirip. Jika kita lihat tentunya beda jauh karena Stylo menggunakan mesin 160 cc, otomatis bodinya lebih besar dan lebih gambot. Jangankan dengan Genio ya, dengan Scoopy saja ukuran bodinya beda jauh. Nah, di bagian kaki-kaki ini sama-sama menggunakan ring 12. Nah, ini agak ada kemiripan nih di bagian kaki-kakinya. Jadi untuk Honda Genio dia menggunakan ring 12 dengan ukuran ban depan 100/90 ya. Sedangkan di Stylo ukuran bannya lebih besar yaitu 110/90. Jadi satu tingkat lebih besar jika dibandingkan dengan Genio dan Scoopy. Desain velg walaupun sama-sama ring 12 ini berbeda. Di Genio dia desainnya satu palang jadi tidak bercabang. Sedangkan di Stylo dia bercabang ya, membentuk huruf V atau Y. Jadi tampilannya lebih modern. Nah, di bagian pengereman jika kita lihat di sini sama persis. Jadi di bagian disknya untuk tampilannya sama. Kemudian untuk kaliper sama-sama satu piston. Hanya saja di Genio menggunakan merek Tokiko, sedangkan di Stylo menggunakan Nissin. Jadi sama dengan Scoopy di Stylo ya. Tapi tampilan disknya ini sama persis dan sama-sama sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS. Nah, di bagian fender depan ini desainnya mirip-mirip ya. Nah, fender depannya mirip antara Genio dan Stylo. Nah, kemudian di bagian speedometer untuk Genio full digital, tapi dia lebih simple, jadi kotak memanjang seperti ini desainnya. Dan untuk fitur yang dihadirkan tentunya standar, tidak terlalu lengkap ya jika kita bandingkan dengan Honda Stylo yang tentunya fiturnya lebih lengkap. Nah, ini dia untuk tampilan speedometer dari Stylo ketika menyala ya. Nah, ini speedometernya baru, ini pertama kali digunakan di Matic Honda di tahun 2024 ini. Jadi sebelum-sebelumnya belum pernah digunakan di Matic Honda jenis apapun ya untuk speedometer tampilan seperti ini. Ini dia desainnya, jadi full digital, warna biru. Di bagian tengah ada indikator kecepatan, di bagian atas ada average ya atau konsumsi bahan bakar di bagian atas. Kemudian ada indikator bahan bakar di bagian bawah dan ada indikator jam. Kemudian ada trip A, trip B, bisa kita rubah ke odo atau total kilometer ya. Nah, ini dia, ada average juga. Jadi ada dua tombol di bagian bawahnya. Jadi secara tampilan di bagian speedometer beda jauh. Tentunya di Stylo lebih mewah, kemudian lebih modern.
Nah, untuk keamanan di Genio masih kunci kontak manual, sedangkan di Stylo dia sudah smart key ya. Nah, di bagian tengah ada hook atau gantungan barang yang fungsional dan modern desainnya. Jadi dia ngumpet seperti ini, harus kita pencet ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada power charging atau power outlet, dia posisinya ada di bawah sini, sudah tipe USB. Nah, di sebelah kirinya juga ada laci penyimpanan untuk menaruh HP kalian ketika mengecas ya. Di sebelah kiri ada rak terbuka, di sebelah kanan juga ada. Sedangkan untuk Honda Genio di sebelah kanan ada laci kecil, di sebelah kiri juga ada laci terbuka ukuran cukup lebar. Di bagian tengah hooknya simple, sudah ada power charging juga, tapi di Genio belum tipe USB, jadi masih butuh beli adaptor tambahan ya kalau kalian mau ngecas. Nah, di bagian step floor-nya ini 11-12 ukurannya. Nah, walaupun Honda Genio ini bodinya kalah gambot, tapi step floor-nya di sini juga cukup luas, jarak antara depan ke belakang maupun kanan ke kirinya. Nah, tampilannya seperti ini, sedangkan ini di Stylo. Ini yang mirip-mirip ya ukurannya, jarak antara depan ke belakang, kanan ke kirinya. Ini masih agak mirip-mirip ukurannya antara Stylo dengan Honda Genio. Oke, sekarang kita lanjut komparasikan atau bandingkan di bagian bodi belakangnya yang katanya mirip banget. Ini dia tampilannya dari bagian bodi belakang untuk Honda Genio jika dibandingkan dengan Stylo 160. Jadi jika kita bandingkan tadi di bagian bodi depan tentunya berbeda karena dari segi konsep juga sudah beda ya. Untuk Genio retro klasik, sedangkan Stylo lebih ke retro modern. Nah, ini dia yang kata kalian tampilan bodi belakangnya mirip. Menurut saya kalian bisa bilang mirip karena baru melihat di gambar ataupun baru melihat video. Tapi kalau kalian melihat secara langsung tampilannya beda jauh. Dari segi ukuran juga sudah berbeda. Ini dia tampilannya di bagian bodi belakang Honda Genio. Mungkin sekilas yang membuat tampilan belakangnya itu mirip karena desain bodi belakangnya yang tipis, jadi tidak terlalu tebal ya. Jadi di Stylo dia tidak terlalu tebal, tipis di bagian area sini ya. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Giorno Thailand, dia lebih tebal di area bawah, jadi menyerupai Vespa. Sedangkan Stylo ini bisa dibilang cingkrang ya bodi belakangnya. Nah, jadi naik seperti ini. Jadi jika kita lihat dari bagian samping, ini tipis-tipisnya memang hampir mirip. Nah, ini dia perbandingannya. Tapi secara ukuran, secara detail beda jauh. Yang pertama kita bahas dari Genio. Genio di area depannya sini dia gendut, tapi ke belakangnya dia desainnya runcing atau lancip ya. Nah, jadi desainnya dia lancip mengecil di bagian ujung. Di sini dia ada lekukan yang sangat tegas, ditarik dari bagian depan hingga ke bagian ujung bodi belakangnya. Sennya dia desainnya terpisah dengan stop lampnya, masih bohlam, stop lamp juga bohlam. Desain stop lampnya ini juga simple, ukurannya juga kecil. Dari bagian belakang jika kita lihat full lancip, dia desainnya seperti ini. Nah, ini dia untuk Honda Genio. Sedangkan jika kita lihat di Stylo, Stylo itu dimensinya lebih besar karena membawa mesin yang ukurannya juga lebih besar, 160 cc, otomatis bodinya lebih gambot ya. Jadi dari bagian depan ke belakang, ini dia full padat atau full gambot ya. Nah, kalau di Genio kan mengecil, ramping, sedangkan di Stylo dia full gambot. Dari bagian samping ke belakang ini full gambot ya. Nah, di sini juga ada lekukan yang tegas ditarik dari bagian depan hingga ke belakang. Nah, jika kita lihat full dari bagian belakang sudah pasti beda jauh. Kalian bisa lihat ukuran bodi belakangnya di Stylo sebesar ini, sedangkan di Genio hanya sebatas ini saja. Nih ya, ukurannya sudah beda jauh. Nah, ini dia. Desain stop lampnya juga jelas beda. Di Stylo ini lebih modern dan lebih sporty. Jadi desainnya dia melengkung, sudah full LED, sennya menjadi satu dengan stop lampnya. Jadi posisinya tidak terpisah. Di Genio sudah jelas-jelas terpisah. Tuh ya, desainnya lebih terlihat kurus, lebih ke arah lancip. Sedangkan di Stylo dia lebih ke oval, melengkung desainnya dan lebih gambot. Kita coba nyalakan untuk melihat tampilan dari stop lampnya dan sennya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini yang kata kalian mirip menurut saya karena kalian belum melihat unitnya secara langsung. Jadi hanya sebatas melihat di video ataupun di gambar. Kalau di gambar mungkin sekilas mirip, di video juga sekilas mirip. Tapi kalau kalian melihat secara langsung tampilannya beda jauh. Kita lihat dari bagian atas. Ini dia dari bagian atas sebesar ini, segambot ini di Stylo 160.
Sedangkan di Honda Genio, nah dia lebih kurus dan lebih ramping. Desainnya juga runcing ya. Kalian bisa lihat lakukan di bagian bawahnya. Ini sudah jelas berbeda. Nah, jadi beda jauh ya kalau kalian lihat secara langsung. Makanya kalian bisa datang ke dealer Honda terdekat. Untuk yang tinggal di area Jabodetabek, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer untuk melihat unit stylo secara langsung. Kalian bisa bandingkan langsung juga dengan Honda Genio untuk mengetahui seberapa mirip sih dari desain bodi belakang kedua motor ini. Jauh ya. Ini tampilannya dari sisi sebelah kanan belakang seperti ini. Kita akan lihat dari sisi sebelah sini. Nah, kurang lebih seperti ini dari sisi sebelah kiri belakang. Jadi sekali lagi beda jauh. Ukuran fender juga beda jauh ukurannya ya. Untuk stylo dia lebih besar karena bannya lebih besar juga, lebih lebar, panjang. Sedangkan di Genio dia lebih ramping. Ini dari sini kita bisa melihat untuk ukuran spakbor atau fender belakangnya. Nih ya. Kemudian untuk mesin tentunya beda jauh. Kalau kalian nyari Matic Retro dengan mesin yang powerful, jadi nyari tampilan juga, fitur, powernya juga dapat, kalian bisa ambil stylo 160 karena menggunakan mesin 160 cc 4 valve ESP Plus. Sedangkan kalau kalian pengen nyari Matic Retro tapi butuh buat santai-santai saja untuk harian, bisa ambil Genio atau Scoopy karena ini menggunakan mesin 110 cc. Nah, kaki-kaki sama-sama single shock baik di Genio maupun di stylo. Nah, seperti ini ya. Pengereman belakang di stylo CBS masih tromol, berbeda dengan yang ABS sudah disc brake depan belakang. Ini dia untuk Honda Genio juga tromol. Ban belakangnya ini di stylo lebih besar. Nah, stylo ini menggunakan ban IRC dengan ukuran 130/80, ringnya 12 sekali lagi. Sedangkan untuk Honda Genio dia menggunakan ukuran ban belakang 110/90. Jadi ban belakang Genio ini digunakan untuk ban depan stylo. Jadi lebih gambot dan lebih donat ya kalau di stylo. Tampilan knalpot dia simple, kecil di Genio. Sedangkan di stylo dia lebih besar karena menggunakan mesin yang lebih besar. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk kesimpulannya dari tampilan bodi belakang jika kita bandingkan antara Genio dan stylo. Ukuran jok saja sudah terlihat beda jauh. Di Genio dia ramping seperti ini, kecil memanjang, sedangkan di stylo nah panjang dan lebar. Bagasinya 16,5 liter, tangkinya 5 liter. Di Genio lebih kecil, hanya 4,2 liter, bagasinya di 14 literan. Jadi sekali lagi kalau kalian ingin membandingkan secara langsung, mending jangan melihat di video ataupun di gambar saja. Kalian bisa datang ke dealer Honda terdekat, bisa kalian compare secara langsung nih untuk melihat perbandingan antara bodi belakang Genio dan stylo. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan menjawab rasa penasaran kalian yang dari kemarin banyak sekali bilang bahwa stylo ini adalah titisan dari Honda Genio menggunakan mesin 160 cc, atau banyak yang bilang ini adalah Genio terbaru, Genio kelas yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Setelah kita melihat video ini, kita sudah lihat perbedaannya. Oke ya, nantikan video-video saya yang berikutnya dan sampai jumpa.